Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Rohaya Sagala, masih dalam pembelajaran kimia, dan hari ini masih terkait dengan materi sifat koligatif larutan, yakni poin yang ketiga setelah penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku, dan hari ini adalah kenaikan titik didih. Mungkin di antara kamu masing-masing sudah pernah merebus air, tapi kamu tidak pernah menghitung berapa lama proses perebusan air. Atau bahkan kamu tidak pernah mempelajari bagaimana proses perebusan air sampai kepada mendidih. Secara visual, air dikatakan mendidih ketika banyak gelembung air yang bergejolak saat air dipanaskan. Tapi bagaimana prosesnya? Titik didih zat cair adalah suhu tetap di mana pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair dengan tekanan uap udara di luar zat cair itu sama. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Titik didih zat cair diukur pada tekanan 1 atm atau 1 atmosfer. Contohnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya, pada tekanan udara 1 atm atau 760 mmHg, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut? Katakan gula pasir. Partikel gula pasir yang ada di dalam air yang kita rebus menghambat proses penguapan molekul air sehingga untuk mencapai tekanan uap zat cair dan sama dengan tekanan udara di luar diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air kita masukkan zat terlarut akan mempengaruhi titik didih larutan atau titik didih larutan akan semakin besar. Dari hasil eksperimen, ditemukan bahwa titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Hal ini disebabkan adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi peristiwa penguapan partikel-partikel pelarut. Jadi, kenaikan titik didih pada larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Rumus umum untuk kenaikan titik didih adalah sebagai berikut. Delta TB itu sama dengan KB kali M, yang mana KB adalah tetapan atau konstanta dari kenaikan titik didih. Delta TB adalah kenaikan titik didih dan M adalah molalitas larutan. Jika perubahan titik didih atau delta TB merupakan selisih antara titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut, maka juga kita peroleh persamaan sebagai berikut. Delta TB itu sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut atau TB0. Yang mana delta TB itu sama dengan selisih antara titik didih larutan kurang titik didih pelarut, sedangkan TB adalah titik didih larutan dan TB0 adalah titik didih pelarut. Berikut harga daripada KB pelarut-pelarut yang sering digunakan dalam larutan-larutan kimia. Contohnya adalah pelarut air. Jika kita gunakan pelarut air, yang mana air memiliki titik didih 100 derajat Celcius, memiliki nilai konstanta KB itu sama dengan 0,52 derajat Celcius. Atau selanjutnya adalah aseton. Jadi jika kita gunakan pelarutnya adalah aseton yang memiliki titik didih sama dengan 56,5 derajat Celcius, maka konstanta atau KB-nya adalah 1,72 derajat Celcius. Begitu selanjutnya sampai kepada pelarut kloroform. Sekarang kita perhatikan contoh soal untuk penggunaan rumus kenaikan titik didih. Contoh soal nomor 1. Sebanyak 3,42 gram sukrosa
dengan MR sama dengan 342. Dilarutkan dalam 200 gram air. Tentukan kenaikan titik didih air bila diketahui KB air itu sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Kita lihat pembahasannya. Diketahui dalam soal KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian massa pelarutnya adalah 200 gram, massa sukrosanya adalah 3,42 gram, dan MR dari sukrosa itu sendiri sama dengan 342. Ditanya adalah delta TB. Kita gunakan rumus umumnya. Delta TB itu sama dengan KB kali M, atau boleh dibalikan menjadi M kali KB, yang mana M itu adalah molalitas. Rumus dari molalitas adalah massa zat terlarut per MR zat terlarut kali 1000 per massa pelarut. Maka kita masukkan angka-angkanya. Delta TB sama dengan massa sukrosa 3,42 per MR sukrosa 342 kali 1000 per pelarut, 1000 per 200. Kemudian kita kalikan dengan KB itu sama dengan 0,52. Dari hasil perkalian ini kita peroleh delta TB itu sama dengan 0,26 derajat Celcius. Ilustrasi dalam soal ini adalah sebagai berikut. Kita merebus air dengan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan sukrosa sebanyak 3,42 gram. Ternyata titik didih menjadi 100,26 derajat Celcius. Kenapa? Karena kita peroleh delta TB atau selisihnya adalah 0,26 derajat Celcius. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Suatu zat non-elektrolit yang bermassa 8 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Kemudian larutan itu mendidih pada temperatur atau pada suhu 100,08 derajat Celcius. Maka hitunglah MR zat tersebut jika dianggap KB air sama dengan 0,51 derajat Celcius. Opsinya kalian boleh lihat di depan. Sekarang kita lihat pembahasannya. Mula-mula kita harus cari dulu kenaikan titik didih larutan dengan menggunakan persamaan delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut atau TB0. Kemudian delta TB sama dengan 100,08 derajat Celcius kurang 100, maka kita peroleh delta TB adalah 0,08 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk menghitung MR, maka kita masukkan ke dalam rumus umum. Rumus umumnya adalah delta TB kali M kali KB. Maka M-nya kita masukkan molalitas. Delta TB sama dengan gram per MR kali 1000 per gram pelarut kali KB. Selanjutnya kita masukkan data-datanya. Oke, maka kita peroleh 0,08 derajat Celcius itu sama dengan 8 per MR kali 1000 per 200 dikali lagi dengan 0,51. Sehingga diperoleh hasil akhir untuk MR adalah 255 atau pilihannya adalah A. Saya sudahi penjelasan saya sampai di sini dengan kenaikan titik didih larutan untuk bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, untuk contoh soal, bahkan untuk pengertiannya. Harapan saya masih sama, kamu sudah mengerti atau paham dengan penjelasan saya. Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.